Sahabat setia Gemori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 30 Juni 2023. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gemori yang dikasihi Tuhan, Shalom. 2-3 tahun yang lalu ketika COVID-19 berkecamuk dan menjadi pandemi di seluruh dunia, orang takut sekali dengan para penderita COVID. Mereka yang positif dan dinyatakan terpapar COVID harus dikarantina, diungsikan, diisolasi agar tidak memaparkan yang lain. Monsinyur Cornelis Sipayung, Uskup Keuskupan Agung Medan, dia pernah sharing, pernah berkisah bagaimana dirinya mendapat perlakuan seperti itu saat terpapar COVID. Ia menyamakan dirinya seperti orang kusta di zaman Yesus yang dijauhi dan diasingkan. Perawat sempat salah tusuk jarum infus karena terhalang APD yang dipakainya. Tidak ada orang yang mau berdekatan dengan dirinya. Dan Monsinyur Cornelis Sipayung sudah membayangkan kematian dalam kesendirian yang sungguh sangat menakutkan. Sahabat setia Gemori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus berjumpa dengan seorang kusta yang menerobos himpunan orang banyak dan sujud menyembahnya sambil berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Kita tahu bahwa penyakit kusta di zaman Yesus adalah penyakit yang mengerikan, mirip COVID-19 di era pandemi. Secara sosial, orang yang kena kusta dikucilkan dan dicap sebagai pendosa, dan penyakit ini dapat menularkan orang lain. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang terkena penyakit kusta ini menjalani hidupnya. Pasti sungguh sangat kasihan, malang, dan penuh dengan pergumulan. Namun mari kita lihat isi iman si kusta ini. Ia yang dikucilkan namun dengan tekad yang kuat. Ia mau menerobos himpunan orang banyak yang mengikuti Yesus. Bahkan ia ketika menjumpai Yesus, ia bersujud dan menyembah Yesus sebagai ungkapan penyerahan dan kerendahan hatinya. Isi hati yang disampaikannya diungkapkan begini, "Tuhan, seandainya Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Semuanya adalah kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kuasa Tuhan yang terjadi." Si kusta ini tidak memaksakan kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, enggak. Tetapi dia mau menyerahkannya seluruhnya pada kehendak Tuhan. Dan Yesus pun tergerak hati, menjamah dan menahirkan si kusta itu dengan berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Sahabat setia Gemori yang dikasihi Tuhan,
tindakan Yesus ini perlu kita renungkan, yakni Yesus bukan hanya berkata, "Aku mau jadilah engkau sembuh," tapi dikatakan Yesus mengulurkan tangannya kepada si kusta. Menjadi sebuah pertanyaan permenungan untuk kita. Terkadang kita ini banyak bicara dan begitu sukar untuk mengulurkan tangan bagi orang lain. Secara khusus bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Yesus mengajak kita untuk berani menjadi pribadi-pribadi yang mau mengulurkan tangan bagi mereka yang menderita. Sudahkah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyalurkan berkat di tengah kehidupan ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.